Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Saya lihat ini Bapak ada yang ingin disampaikan? Ya Bu, ini saya ada kendala di sekolah saya itu, di mana saya merasa ada sedikit kendala persoalan kedisiplinan di sekolah, di mana saya di sini merupakan penanggung jawab di sekolah dan ada beberapa teman yang bisa disiplin di sekolah yang pertama gitu. Jadi Bapak menyampaikan halo. Halo, terdengar suaraku? Jadi menurut Bapak apa tujuan kita obrolan hari ini, Pak? Yaitu saya ingin mengetahui dan mendapatkan masukan, solusi mengenai masalah yang saya hadapi di sekolah saya, Bu. Itu dan kedisiplinan di saya. Ya. Dari masalah yang Bapak sampaikan, tadi menyampaikan bahwa masih ada teman atau rekan sejawat yang belum menerapkan disiplin budaya positif. Iya, Bu. Iya. Bapak sebagai guru kelas 6 sekaligus sebagai penanggung jawab di sekolah tersebut, apakah sudah mengidentifikasi mengapa teman atau rekan sejawat ini belum bisa menerapkan disiplin budaya positif, terutama tentang kehadirannya di sekolah? Atau memang belum pernah? Secara secara penuh belum, Bu, tapi secara pelan-pelan beberapa orang saya identifikasi, saya sudah melakukan identifikasi, Bu, beberapa rekan sejawat yang bisa saya jangkau di tempat tinggalnya, ya saya selidiki begitu. Iya. Sehingga dalam ini identifikasi saya itu ada beberapa, saya lihat ada terkendala persoalan terlambatannya bangun, sehingga untuk mengurus rumah tangganya itu agak kewalahan karena rata-rata, Bu, di sekolah saya itu guru perempuan semua, hanya 2 orang saja yang laki-laki, dan hampir semua guru perempuan itu ada beberapa yang enggak semua, kita lihat lebih banyak yang kurang menerapkan disiplin positif itu, terutama kehadirannya lebih awal di sekolah. Itu terlepas daripada faktornya tadi, itu adalah manajemen waktunya, sehingga untuk mengurus rumah tangganya, Bu, ya, anaknya, suaminya, sehingga dia kehabisan waktu itu sampai jam 7 sekian untuk mengurus keluarganya, sehingga dia datang jam 8 begitu, Bu. Padahal anak-anak di sekolah sudah ada yang menunggu, sehingga saya merasa ada kekurangan dalam hal ini, karena bagaimana saya penanggung jawab di sekolah, tentunya saya merasa bahwa ini tidak baik ketika masih ada anak-anak yang berkeliaran di jam-jam sudah masuk waktu belajar gitu. Jadi dari identifikasi permasalahan rekan sejawat, Bapak menyimpulkan bahwa mereka kurang atau terlambat datang ke sekolah karena adanya faktor keluarga. Jadi di sini manajemen waktunya yang mereka susah untuk membagi
antara sekolah dengan keluarga, di mana rata-rata rekan Bapak itu adalah perempuan, guru perempuan yang harus mengurus dulu kebutuhan keluarganya di pagi hari, baru berangkat ke sekolah. Ya. Dari informasi ini, apa langkah-langkah yang Bapak rencanakan agar mereka bisa menerapkan atau mengimplementasikan budaya positif, terutama tentang kedisiplinan datang lebih awal ke sekolah sebelum pukul 8. Baik Bu, yang saya pernah menerapkan atau mengimbaskan dari materi budaya positif di sekolah yang dimana saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak itu, saya memberikan materi kepada teman-teman tentang budaya positif dan restitusi ya. Itu saya sudah berikan, namun alhamdulillah sudah ada berdampak baik sebagian kepada guru, namun tidak secara sepenuhnya disiplin itu. Tapi terlepas daripada itu Bu, saya juga memberikan contoh-contoh minimal saya lebih duluan datang daripada mereka. Kemudian saya menjadi teladan bagi teman-teman guru sehingga berharap bahwa mereka bisa mencontohi saya sebagai penanggung jawab di sekolah itu agar bisa mengikuti saya datang lebih awal. Karena itu tadi saya sangat kasihan melihat murid-murid yang berkeliaran di jam-jam masuk sekolah, dan saya juga kewalahan ketika harus memasuki semua kelas di jam-jam itu untuk menenangkan anak-anak dalam hal menunggu dan menerima pelajaran. Ya, jadi yang langkah pernah saya lakukan adalah membawakan materi tentang disiplin positif, kemudian memberikan contoh-contoh nyata sekolah yang dimana saya hadir lebih cepat daripada teman-teman yang bahkan persamaan data dengan siswa. Iya. Menurut saya langkah yang Bapak ambil itu sudah benar, namun dari langkah tersebut, ya, apakah ada kekurangan atau kelebihan dari apa metode atau teknik yang Ibu sampaikan, yang Bapak sampaikan? Ya, Bu. Sejauh ini saya merasa mungkin ini belum cukup ya, karena saya lihat belum ada perubahan yang signifikan kepada teman-teman. Cuma sebagian besar sudah ada yang berubah, Bu. Tinggal beberapa orang yang masih saja belum bisa menerapkan disiplin itu, terutama hadir lebih awal. Masih ada beberapa guru yang belum bisa memaksimalkan itu, tapi sebagian besar sudah merasa malu dengan saya karena lebih aktif, lebih disiplin, sehingga merasa ingin dicontoh seperti itu. Ada beberapa yang sudah bisa, ya bagus, dan ada yang sehingga ini yang belum ini saya ingin berupaya bagaimana supaya dia bisa sama dengan yang lain seperti itu. Luar biasa Pak, apa metode atau teknik yang Bapak lakukan. Nah sekarang dari pemaparan Bapak tadi mengatakan bahwa sudah ada hasil yang menerapkan disiplin budaya positif, namun masih ada juga sebagian yang belum. Nah sekarang apalagi rencana Bapak yang lain yang bisa supaya mereka yang belum menerapkan disiplin itu juga bisa seperti temannya mengalami perubahan, walaupun perubahannya itu sedikit demi sedikit. Baik, Bu, saya akan coba terapkan ke depan ini itu dengan kehadiran lebih awal, mengabsen guru lebih awal dengan menggunakan kehadiran digital yaitu cekclok. Karena memang dulu sempat kita terapkan di sekolah di Satuan Pendidikan Sdn Kabupaten Bone cekclok, namun karena adanya COVID-19 waktu itu sehingga cekclok tidak diberlakukan lagi sampai pada hari ini. Tidak begitu diwajibkan karena tergantung kondisi daerah dan tempat tinggal sehingga tidak merata diwajibkan. Tapi saya akan mencoba untuk bagaimana menerapkan kembali itu mesin cekclok, kehadiran digital itu online
sehingga bisa mengikat guru untuk bisa hadir lebih awal karena ada kekhawatiran, ada ketakutan ketika hadir secara online daripada hadir secara manual seperti itu di dalam mesin cek log itu. Saya berharapnya begitu, Bu. Semoga dia bisa merasa bahwa ini terkontrol betul sehingga saya berharap guru tersebut bisa hadir lebih awal. Itu yang akan lakukan dan saya berharap bagaimana kira-kira bagaimana Mas pendapat itu tentang Ibu ya, lihat apa yang saya lakukan itu. Dari pemaparan Bapak, Bapak akan mengoptimalkan atau memaksimalkan kembali penggunaan kehadiran digital. Nah, dari permasalahan ini, dari permasalahan menggunakan cek log atau kehadiran digital, apakah kira-kira penggunaan ini tidak memberatkan, apakah menurut Bapak ini tidak memberatkan bagi teman, apalagi wanita, seorang ibu yang ingin mengurus keluarganya? Iya, Bagaimana terima caranya kasih. supaya tidak atau tetap memotivasi mereka untuk datang lebih awal? Ya Bu, betul juga yang disampaikan Ibu tentang pertimbangan dengan keadaannya di rumahnya, di keluarganya. Tapi saya lagi berpikir bahwa ini suatu hal yang sama-sama wajib dan sama-sama penting. Lepas daripada kewajibannya di rumah dan kewajibannya pula di sekolah, yang dimana dalam hal kewajiban itu Bu, kalau dilanggar ya sama-sama dapat dosa sebenarnya. Tapi ini juga tentang keberhasilan sekolah dan betul-betul bagaimana kita bisa melihat murid ini supaya bisa belajar dengan maksimal dari awal itu sehingga anak tidak berkeliaran. Itu mau tidak mau saya harus terapkan itu Bu, karena sebagai harapan untuk bisa menstimulus mereka guru untuk betul-betul disiplin, karena persoalan manajemen waktu sebenarnya itu tergantung dari si orangnya itu, dia apakah mau betul-betul mengatur waktunya dengan baik atau tidak. Karena misalnya bangun jam 4 bisa jam 5 sholat urus ini urus itu, saya rasa bisa Bu, karena kebanyakan buktinya ada beberapa guru yang bisa dan sama-sama kondisi memiliki keluarga di rumah. Namun hanya saja ini kalau saya berpikir kalau menerapkan cek log ini, kehadiran digital itu mungkin lebih bisa mengikat guru saya untuk bisa hadir lebih awal seperti itu. Oh iya, saya setuju dengan langkah Bapak atau metode yang Bapak ambil dengan menggunakan cek log. Nah, penggunaan cek log ini apa yang jelas ya, intinya dengan menggunakan cek log diharapkan mereka dapat datang lebih awal di sekolah. Nah, sekarang kapankah kegiatan atau tindak lanjut ini akan Bapak laksanakan? Ya Bu, saya akan terapkan ini mesin cek log ini mulai hari Senin depan. Ya, saya akan mulai hari Senin depan dan saya akan rapat dulu bersama Dewan Guru untuk menyepakati untuk menerapkan mesin cek log itu sebagai kehadiran kita yang bisa kita sepakati bersama pada hari, saya akan lakukan saya lakukan pada hari Sabtu, rapat setelah jam pelajaran. Saya akan rapat bersama dewan guru untuk menyepakati bahwa kehadiran tidak lagi menerapkan kehadiran manual yang ditulis langsung, tapi menerapkan kehadiran mesin cek log tanpa ada yang dicek logkan sama sekali, masing-masing hadir seperti itu. Seandainya Bapak sudah menerapkan digital, seandainya Bapak sudah menerapkan kehadiran digital, apakah hal ini akan membuahkan hasil yang signifikan dari langkah dibandingkan dengan langkah-langkah sebelumnya? Saya rasa ini akan berhasil karena
di mana kehadiran ini tidak bisa kita manipulasi, tidak bisa kita ubah-ubah, hadir tidak hadir, dan ini bisa menjadi rujukan ketika atasan atau pengawas atau atasan langsung dinas pendidikan meminta daftar hadir guru, maka kami pihak sekolah atau pihak penanggung jawab akan memprint langsung hasil mesin itu, hasil ceklok itu, dan langsung store ke pihak-pihak yang bukan seperti pengawas atau dinas pendidikan secara langsung, bahwa saya merasa bahwa ini kan tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diedit, tidak bisa diganggu, dihapus karena dia sistemnya jadi. Jadi saya merasa bahwa ini betul bisa untuk membuat teman-teman sebagian bisa sadar dan bisa mengikat kedisiplinan dalam hal blok itu. Dari hasil perubahan teman rekan sejawat yang sudah datang lebih awal, dari apakah tidak pernah untuk berkomunikasi dengan guru lain atau meminta bantuan kepada guru tersebut yang telah merubah sikapnya, supaya teman atau rekan sejawat ini juga mengikuti cara teman rekan sejawat yang sudah mulai melakukan budaya positif, terutama tentang kedisiplinan. Oh ya Bu, ini menarik ya. Saya rasa terima kasih Bu. Ini bukan masukan yang bagus. Saya tidak sempat terpikirkan itu, bagaimana melibatkan teman sejawat lain untuk bisa memotivasi teman yang satu ini atau dua ini yang untuk bisa minimal mengikuti teman-teman yang guru-guru yang sudah bisa menerapkan disiplin. Ya Bu, itu sangat bagus menurut saya itu. Saya akan coba itu untuk melibatkan teman sejawat yang lain untuk bisa menjelaskan dan kepada si guru tersebut itu agar bisa mengikutinya. Ini bagus itu Bu. Saya akan coba itu terapkan itu. Terima kasih. Seandainya Bapak mau menerapkan atau berkomunikasi dengan rekan sejawat yang lain yang sudah berhasil Bapak bina, atau mereka sudah bisa menerapkan kehadirannya atau kedisiplinnya lebih awal, kapankah kira-kira, kapan Bapak rencananya akan melakukan hal tersebut, menyampaikan kepada rekan sejawat yang sudah berhasil atau sudah melakukan perubahan pada dirinya sendiri, menyadari dirinya sendiri untuk melakukan perubahan pada dirinya sendiri, datang lebih awal ke sekolah. Ya Bu, saya akan coba untuk melakukan itu secepatnya. Ya, insyaallah setelah ini, setelah saya dapat coaching dari Ibu, saya akan langsung sampaikan kepada beberapa teman, namun sifatnya secara tidak formal ya, secara persahabatan dan bicara langsung tanpa di forum-forum, jadi diskusi seperti biasa-biasa saja, dan meminta bantuan kepada guru saya itu yang lain untuk bisa membujuk atau memberikan pemahaman dengan guru yang kurang dalam menerapkan disiplin positif itu. Ini sangat menarik. Luar biasa rencananya Pak. Semoga dengan hal ini langkah atau metode atau teknik yang Bapak lakukan, teman sejawat yang masih belum menyadari dirinya untuk bertanggung jawab ke sekolah mengenai kehadirannya sudah menyadari dan memiliki rasa tanggung jawabnya selaku guru yang memberikan contoh teladan bagi siswa. Ya. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa saya akan memberikan contoh teladan. Ya, tadi memberikan contoh teladan. Dan ya, dengan contoh teladan Bapak yang konsisten, saya rasa teman yang masih belum melakukan perubahan akan termotivasi untuk menerapkan dan mengimplementasikan kehadirannya lebih awal ke sekolah.
Iya, Bu ya. Halo, terdengar masih terdengar bagus? Iya, iya, iya. Nah, sekarang Bapak selaku penanggung jawab, terhadap guru yang eh, yang masih belum menyadari atau belum melakukan perubahan pada dirinya, apalagi rencana Bapak selain tadi cek log, kemudian menjadi contoh teladan, apalagi yang Bapak atau langkah Bapak dalam supaya teman ini cepat menyadari dirinya bahwa ini adalah tanggung jawab saya sebagai guru. Apalagi Bu ya, yang bisa membuat mereka itu termotivasi sehingga bisa untuk menerapkan disiplin positif, minimal disiplin kehadiran. Setelah saya mencoba beberapa metode, ketika misalnya di kemudian hari belum maksimal, saya akan menerapkan dan melibatkan langsung kepada pihak-pihak seperti pengawas. Ini mungkin langkah terakhir saya ketika memang saya tidak mampu membuat si guru itu hadir dengan tepat waktu. Saya akan lakukan diskusi langsung kepada atasan di atas saya, itu pengawas, sehingga pengawas bisa berinteraksi langsung ke. Tapi itu menurut saya dalam langkah-langkah terakhir ketika memang saya tidak mampu membuat sadar dengan guru itu. Tapi saya selalu berupaya dengan cara saya dan mengedepankan sifat kolaborasi kepada teman-teman sehingga itu tidak mesti melibatkan orang lain di luar lingkungan sekolah untuk bisa membuat perubahan secara signifikan dalam disiplin itu kepada saya seperti itu. Saya setuju dengan pendapat Bapak bahwa akan berkolaborasi juga dengan Bapak pengawas untuk menyampaikan hal ini jika langkah atau metode atau teknik yang telah Bapak lakukan itu masih belum menyadarkan rasa tanggung jawabnya sebagai guru. Semangat Pak, ya semangat. Semoga langkah berikutnya, apapun langkah Bapak yang menurut baik, dapat memotivasi guru tersebut sehingga bisa menerapkan dan menjadi contoh teladan bagi siswa datang lebih awal ke sekolah. Ya Bu, terima kasih banyak. Saya merasa hari ini puas ya, lega karena apa yang menjadi permasalahan saya di sekolah, terutama dalam hal kedisiplinan teman-teman sejawat itu bisa setidaknya kami punya rencana-rencana untuk menerapkan apa-apa yang harus saya lakukan sehingga bisa membuat perubahan secara signifikan kepada teman-teman saya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang sedia memberi saya coach kepada saya, dia bisa saya sedikit plong dalam hal ini dan akan melakukan perubahan-perubahan secara nyata di sekolah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama. Jadi giliran saya lagi ya. Jadi nanti sampai pukul berapa Pak? Karena waktu 1 jam, 30 menit ke depan lagi. Jadi berakhir di 2:20 ya. Sekarang sudah jam 1.47, hampir jam 2. Iya. Berarti kita jam 2:20. Ya, tadi jam 2.20, baru 20 menit.
Baru 27 menit. Di 2:25. Berakhirnya sebentar. Iya. Oke. Baik, Bu. Giliran saya lagi yang coach. Kita mulainya dari 2.50 Pak ya. Kita berakhir di 2. Sekarang jam berapa, Bu? Maaf, jam saya kurang. 1.48. Jam 1:48. 1.48 menit. Iya. Ya. Kita mulai di situ. Berakhir di 2. 15. 2:25. Berapa? 2:25. 25. Jam 2.25. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bu. Iya. Dimulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sukma. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Pak Andi? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Mohon Ya. maaf Pak sebelumnya. Apakah saya mengganggu waktu Bapak? Tidak. Kebetulan saya ada waktu kosong setelah jam sekolah ini. Saya ada waktu kosong. Terima kasih Pak atas waktunya. Begini Pak, saya ingin ngobrol sebentar dengan Bapak. Ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai siswa saya di kelas 5. Oh iya, Bu. Oh, di kelas 5 ya? Iya Pak. Saya memang melihat ini Ibu dari raut wajah sedikit ada kendala ya. Saya ada beban-beban sedikit. Ingin sampaikan, oh ya, di kelas 5. Ada apa di kelas 5, Ibu? Begini Pak, tahun ajaran baru ini saya mendapat jatah dari titipan dari kelas 4. Masih ada siswa yang belum bisa membaca lancar. Sehingga waktu untuk mengejar ketinggalan atau mengikuti pembelajaran di kelas 5 itu terasa sulit bagi dia, Pak. Nah, saya ingin meminta atau mendapat ide atau saran solusi dari Bapak, bagaimana langkah-langkah saya yang sebaiknya saya lakukan untuk membimbing atau membelajarkan siswa ini yang belum lancar membaca, Pak. Oh iya, baik Bu. Jadi seperti itu ya kendala yang ada yang Ibu hadapi. Jadi Ibu ini berharap bagaimana bisa memecahkan masalah di kelasnya terkait adanya titipan atau naik kelas dari kelas 4 ke kelas 5 dan ditemukan bahwa ada beberapa murid yang Ibu temukan tidak tahu membaca. Jadi ini kita akan bahas ke depan itu tentang bagaimana bisa menemukan solusinya Ibu sehingga bisa membuat anak itu bisa aktif dan bisa membaca. Baik Bu, setelah Ibu mengidentifikasi bahwa ternyata sudah menemukan ada siswa yang tidak tahu membaca, sehingga apa langkah-langkah ini terhadap siswa Ibu? Begini Pak, di tahun ajaran baru kemarin ini saya selaku kelas 5 memberikan tes diagnostik literasi semua siswa. Kemudian ternyata dari hasil tes diagnostik literasi itu saya mendapatkan siswa tersebut memang belum lancar membaca. Nah, dari situ saya mulai mendekati siswa tersebut, menanyakan
apa kekurangannya sehingga dia bisa tidak bisa membaca sampai di kelas 4, bahkan sampai di kelas 5 sekarang. Ya, dari situ setelah ada pertemuan dengan siswa tersebut, saya mulai membimbingnya atau mendekatinya secara khusus pula dengan memberikan bimbingan di jam-jam waktu jam istirahat. Ya, jam istirahat, ya. Takutnya kalau saya ambil agak lama atau di saat jam pelajaran, konsentrasi temannya juga akan terganggu. Jadi saya mengambil inisiatif sendiri untuk membimbing membaca pada saat jam istirahat. Namun Pak, saya pikir penggunaan waktu pada jam istirahat itu masih kurang bagi saya. Mungkin akan saya mencari solusi atau langkah bagaimana cara supaya penggunaan waktu saya dengan anak ini bisa lebih luas. Oh iya, bagus apa yang Ibu lakukan. Namun sebelum Ibu melakukan langkah-langkah tersebut itu, apakah Ibu sudah mengetahui apa sebenarnya penyebab si murid ini sehingga sudah lumayan Bu ya. Dari kelas 1 sudah naik kelas 5 ya, tapi belum bisa membaca. Mungkin ada penyebab sehingga murid ini kok sampai kelas 5 belum bisa membaca. Apakah Ibu sudah pernah melakukan hal-hal yang sehingga Ibu bisa mengetahui pemicu sehingga tidak bisanya membaca pada murid itu? Dari informasi wali kelas 4, ini katanya waktu di kelas 4 kehadirannya belum maksimal. Iya, belum maksimal menurut wali kelasnya. Sehingga katanya kalau datang ini hari diajar membaca, besoknya tidak datang lagi. Besoknya datang, diajar, dibimbing kembali membaca, lupa lagi apa yang sudah dibaca. Nah, setelah saya mendapat identifikasi atau informasi dari wali kelas 4, saya juga tanya-tanya mendekati siswa ini. Kenapa jarang ke sekolah nak waktu kelas 4? Sehingga waktu membimbing ibu guru kelas 4 itu terasa sulit. Ya, menurutnya karena jauh letak rumah antara ke sekolah itu jauh Pak. Jadi kalau tidak ada yang mengantarnya, maka anak tersebut tidak ke sekolah. Ya, begitu Pak. Oh, jadi Ibu setelah mengidentifikasi ternyata anak ini satu penyebabnya itu malas datang ke sekolah. Malasnya itu pun diidentifikasi oleh Ibu. Ternyata Ibu menemukan bahwa anak sekolah ini jauh dari tempat sekolah ya. Ketika tidak ada yang mengantar, dia tidak ke sekolah. Ya, kasihan ya pada baik Bu. Jadi langkah-langkah Ibu untuk bisa membuat ini bisa aktif itu seperti apa? Rencana saya Pak, supaya anak ini rajin, saya akan mencoba mencari teman dari sekolah kami, kalau ada yang menggunakan sepeda supaya bisa berboncengan ke sekolah. Ya, begitu barangkali Pak, mungkin langkah yang pertama yang saya lakukan supaya tidak terlambat ke sekolah. Nah, kalau sudah rajin, maka saya bimbing juga terus tiap hari untuk lancar membacanya, Pak. Oke, ya luar biasa ya inisiatifnya itu untuk mengkonsepkan diskusi terhadap kehadirannya dulu ya. Itu bagaimana bisa cari teman yang bersepeda atau bermotor sehingga dia bisa memanggil atau memanggil.
baik, luar biasa. Terkait dengan keterlambatan membacanya, eh, sejauh mana Ibu sudah menerapkan metode-metode di kelasnya untuk siswa tersebut itu? Apa Eh, yang sudah dilakukan? Langkah yang pertama yang saya lakukan terkait dengan kelancaran membacanya, ini tadi pada waktu jam istirahat saya gunakan untuk membimbing dia membaca. Saya mengambilkan buku pintar yang hanya di situ ada suku kata dan yang bisa dibawa pulang supaya sampai di rumah juga bisa tetap rajin belajar membaca. Oh, gitu. Selain itu, apa masih ada lagi Bu ya langkah yang lain selain itu? Hmm. Mungkin kalau selanjutnya langkah yang saya tempuh setelah ini menggunakan jam istirahat untuk bimbingan belajar, langkah berikutnya saya tambah pada saat jam pulang sekolah. Kemudian saya juga akan meminta kepada guru mapel, guru mata pelajaran yang mata pelajaran yang tidak mengajar atau tidak sibuk untuk membantu saya membimbing anak tersebut pada jam-jam kosong mereka. Oh iya Bu ya, itu bagus sekali. Tapi ini si anak Ibu ini, si murid Ibu ini memang betul-betul tingkatan tingkatan membacanya apakah memang mulai dari A, B, C, D atau sudah bisa mengejar? Kelas 5 Pak, ya, sudah mengetahui huruf, namun masih dibalik-balik, masih ada huruf yang belum terlalu dikenal, seperti huruf D dengan P dengan B itu masih kadangkala dibolak-balik. Kadang huruf P dijadikan D, kadang huruf D dijadikan B. Ya, itu yang pertama. Ya, walaupun sudah bisa mengenal huruf yang lain, Pak. Iya, jadi kan Ibu mengetahui bahwa muridnya ini ternyata terkadang membolak-balikan huruf ya, yang Iya, betul, seharusnya Pak. D jadi D, seharusnya ya seterusnya ya. Nah, Ibu, langkah apa lagi yang Ibu akan lakukan sehingga anak ini sudah mampu membedakan, iya, membedakan huruf itu. Iya, selain Ibu tadi mengambil jam-jam itu kosong, tapi dalam jam kosong itu Ibu melakukan teknik apa ya atau eh, pembelajaran seperti apa yang lebih spesifik terhadap anak yang tidak tahu membaca ini di jam-jam tertentu itu ya. Langkah-langkahnya Ibu itu, metodenya itu seperti apa di situ. Hmm. Langkah yang saya tempuh supaya anak ini tidak membolak-balik lagi huruf B, D, dan P, saya akan terapkan mencoba membuat kartu huruf, membuat kartu huruf, membuat kartu huruf yang dimana kartu huruf tersebut ada D, ada P, dan ada B. Kemudian saya semacam games dengan anak tersebut. Kemudian di mana dalam huruf itu saya juga menyiapkan kartu kata yang misalnya bapak yang awalannya B, kemudian baju yang awalannya B juga. Dari beberapa kartu itu, saya akan bermain games untuk memasangkan dengan gambar. Misalnya baju akan saya buatkan juga gambar baju. Kemudian saya minta kepada anak tersebut untuk memasangkan kata dengan gambar supaya
kalau melihat gambar, supaya melihat gambar baju, dia langsung tahu, oh ini huruf B, awalannya huruf B. Ya, mungkin itu Pak. Oh iya, luar biasa ya Ibu ya, yang akan Ibu terapkan bagaimana untuk membuat si murid ini untuk bisa membaca dengan menggunakan metode pembelajaran istilahnya dalam metode big match ya, agak semacam kartu yang diberikan huruf-huruf untuk bisa dikenali dengan menggambarkannya. Tapi kan begini, Ibu kan ada tentang bagaimana dengan waktunya, Bu ya, karena di waktu-waktu yang sempit tadi bilang Ibu, karena di waktu-waktu tertentu jam istirahat untuk bisa memberikan perhatian khusus kepada si murid itu. Nah, apakah Ibu tidak kewalahan dengan itu? Gimana Ibu dengan waktu dari Ibu di sini? Eh, kewalahan Pak. Tapi sebagai guru yang punya rasa tanggung jawab, bagaimanapun juga saya akan berusaha. Saya akan berusaha bagaimana anak ini bisa membaca, minimal mengejak suku kata, menjadi kata, sehingga nanti di kelas 6 tidak kewalahan lagi, Pak. Insya Allah saya akan berusaha bagaimanapun caranya supaya anak ini, sepanjang anak ini rajin ke sekolah. Iya, karena terlepas tadi juga Ibu menyampaikan bahwa ini kejauhan ya dari lepas pembelajaran di sekolah, apakah Ibu tidak akan berikan pelajaran di luar jam sekolah? Baik pada niatan ke situ. Halo, Ibu, terdengar? Iya. Kurang Iya. jelas, Pak? Oh iya, maksud saya begini. Ibu kan bilang bagaimana berupaya ya, tapi begini, apakah Ibu ada niat untuk memberikan pelajaran khusus setelah pulang sekolah kepada anak-anak itu, karena memang sangat tertinggal pelajaran kan mulai dari kelas 1, 2, 3, 4. Nah, di kelas 5 anak ini kan baru mau mengenal huruf, sementara di kelas 5 apalagi di kelas 6 ini kan menghadapi yang namanya ANBK. Nah, tentu Ibu sangat berperan besar di situ. Nah, bagaimana langkahnya selanjutnya Ibu kan saya bilang tadi, apakah ada niatannya Ibu untuk melakukan pembelajaran di luar atau pas pulang sekolah seperti itu? Insya Allah, Pak. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan, saya akan koordinasikan atau mengunjungi dulu rumah orang tua, minta bimbingan, membantu saya membimbing anak tersebut dalam membaca. Kemudian saya juga meminta izin kepada orang tua tersebut supaya waktu pulang si anak ini tidak terlalu cepat seperti biasa. Jadi saya meminta untuk membawa bekal. Jadi pada saat jam pulang sekolah, sudah salat, sudah makan, saya bisa membimbingnya kembali untuk membaca. Mengingat waktu kita sebagai guru di sekolah masih ada waktu untuk tinggal di sekolah sampai waktu pulang. Ya, mengisi. Jadi menurut saya untuk mengisi waktu guru, mengisi waktu saya, insya Allah saya akan gunakan untuk membimbing anak ini belajar membaca sepulang sekolah atau selepas kegiatan proses belajar mengajar. Ya, luar biasa sekali niatannya. Baik Bu, dalam hal itu akan melakukan komunikasi kepada orang tuanya sehingga anak tersebut ini bisa ya, tapi itu yakin dengan kita bisa. Ya. Apakah Ibu yakin dengan tindakannya ini? Apa? Halo? Iya. Halo? Halo, Iya. halo. Dengar? Iya. Maksud saya, apakah Ibu meyakini dengan tindakan Ibu ini
melakukan pembelajaran setelah pulang sekolah bisa sangat membantu pada siswa itu untuk bisa membaca lancar. Kira-kira bagaimana? Sebagai seorang guru tentu kita memiliki sifat optimis untuk selalu mengarah ke hal yang baik. Jadi insya Allah saya yakin dengan apa langkah-langkah yang saya lakukan ini bisa memberikan bimbingan kepada siswa tersebut agar siswa tersebut bisa membaca walaupun belum lancar, ya minimal sudah bisa membaca suku kata, kemudian menyambung beberapa kata menjadi kalimat walaupun masih ada kata atau huruf yang belum dipahami. Misalnya dalam kalimat yang menggunakan NG, apalagi NY, karena melihat setelah saya kemarin berikan tes diagnostik literasi, memang belum bisa membaca ini, ya baru suku kata yang terdiri dari 2 kata, misalnya papa, tapi walaupun kadang balik huruf P-nya, ya. Kemudian kadang ada kata mana, itu sudah bisa. Tapi pada saat menyebut kata melanggar, kadang anak ini tidak menyebut melanggar, tapi yang disebut ada melaga. Ya. Kemudian kadang juga bawa itu kalau menggunakan huruf H di terakhir dia baca bawah, ya begitu Pak. Oh iya Pak, ya. Luar biasa ya. Memang pada dasarnya mengajar murid untuk membaca itu memang butuh kesabaran dan ide kreatif. Bisa stimulus anak-anak kita. Nah, itu tadi baik kendala dalam pelatihan jari anak kita itu kesulitannya dalam hal meng-NG, kamu bilang ya. Akhirnya. Iya. Nah, untuk mengatasi itu, apa langkah yang Ibu lakukan sehingga anak-anak itu sudah bisa lancar lagi baca dengan tidak tersangkut di NG itu? Ya, apa yang Ibu lakukan? Bisa menghilangkan itu pada anak ini. Selain tadi, terima kasih Pak pertanyaannya. Selain tadi yang menggunakan kartu huruf yang belum menggunakan penggunaan kata NG, NY, insya Allah saya juga akan membuatkan kartu huruf yang ada hurufnya yang menggunakan NG dan NY. Misalnya banyak. Karena kadang anak kalau membaca banyak itu kadang dibaca bayaka. Ya, jadi mungkin ini tidak berupa gambar lagi, memasangkan seperti yang tadi untuk membedakan huruf B, D, P, tapi langsung saya akan memberikan kartu kata yang terdiri dari beberapa suku kata. Jadi kata tersebut berpisah. Ya, berpisah. Mungkin dengan cara ini sudah bisa mengenal penggunaan huruf NG, NY. Ya, begitu Pak. Oh iya, luar biasa sekali. Masalah-masalah yang Ibu jumpai dan bisa memberikannya solusi. Saya juga pernah mendapati teman yang serupa dengan Ibu, itu mengalami kendala keterlambatan membaca di kelas dan dia menerapkan dia memberikan tugas kepada itu murid dengan salah satu untuk memungut sampah. Sampah yang dia pungut itu minimal harus dia tulis sampah apa nama produk sampah itu. Iya.
itu dia pernah lakukan ada beberapa teman yang menjumpai hal yang sama dengan ibu, dia melakukan teknik itu juga. Dia menuliskan nama produk, kemudian disampaikan ke wali kelasnya dan berupaya untuk dibacakan dengan melalui sampah itu. Disitulah ibu gurunya mengajarkan membaca dari meja, menanyakan langsung apa, apa itu yang mereka lakukan. Itu bisa saja itu coba ambil sebagai langkah-langkah juga untuk membantu ibu dalam hal menerapkan metode-metodenya selain metode yang tadi yang luar biasa itu. Ketika ibu masih merasa kurang, mungkin itu bisa diambil juga. Terima kasih Pak informasinya. Saya kira ini adalah suatu hal yang luar biasa, meminta siswa untuk memungut sampah, kemudian menulis. Ya, secara tidak langsung menulis dan membaca sudah dilakukan di rumah. Ya, saya terima kasih Pak. Saya sangat terinspirasi dengan ini. Mungkin hal ini bisa saya terapkan juga. Nanti saya meminta kepada siswa untuk pulang sekolah memungut sampah, kemudian sampai di rumah menulis dan membaca sampah tersebut, ya, menulis dan membaca sampah tersebut dengan meminta bantuan kepada orang tua untuk dibimbing apa bacanya ini. Ya, insya Allah saya juga akan terapkan ini. Terima kasih Pak. Ya, Bu. Itu ya dari pengalaman dari teman yang lain, itu salah satu cara yang dilakukan. Ini kan ibu guru kelas 5 ya. Ya, kelas 5 dan di kelas 5 ibu menjumpai tanggung jawab yang sangat besar. Tentunya ibu di sini akan bagaimana berupaya sehingga murid tersebut bisa membaca sampai naik ke kelas 6. Artinya ibu tidak melimpahkan beban ini kepada guru kelas 6 yang notabene kelas 6 hanya itu fokus terhadap penyelesaian ujian sekolah. Tidak lagi bahwa guru kelas 6 itu harus menerapkan pelajaran baca. Nah, ini menjadi beban ya kelasnya, sehingga bisa bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi pada anak kita. Seperti itu. Kira-kira ibu bisa meyakinkan bahwa ini anak-anak naik kelas 6 sudah bisa membaca. Dengan berbagai langkah atau metode yang telah saya sampaikan, mulai dengan membuat kartu, memasangkan kata dengan gambar, kemudian meminta teman sejawat untuk membantu saya bila jam kosong, kemudian ini tadi mendatangi orang tua yang bersangkutan untuk meminta bimbingan dan meminta izin untuk agak telat pulang untuk saya bimbing sepulang sekolah. Mudah-mudahan yang terakhir tadi itu memungut sampah, mudah-mudahan dengan langkah atau teknik yang saya terapkan nanti insya Allah bisa membuat anak ini termotivasi terus untuk tetap belajar membaca sehingga naik di kelas 6 sudah bisa membaca seperti teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah ya. Artinya ibu sudah bisa meyakinkan bahwa anak ini pasti bisa membaca selama dalam kelas ini. Sangat tentunya termotivasi juga dari bagaimana upaya dan semangat ibu untuk bertanggung jawab dalam hal ini membuat si anak ini dibaca. Nah, setelah kita melakukan
pencerahan diskusi ya. Ini sesuatunya itu saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu pada hari ini setelah kita diskusi ini, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Pak, setelah saya mendapat atau di coaching oleh Bapak, saya mendapat solusi. Saya mendapat solusi bagaimana supaya siswa ini atau langkah saya ini bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa ini. Ya, mudah-mudahan dengan berbagai teknik dan metode yang telah kita bersama untuk saling berkolaborasi antar teman dengan orang tua, ya bisa memotivasi anak tersebut untuk tetap rajin belajar membaca. Terima kasih Pak atas waktunya dan terima kasih atas pencerahannya. Insya Allah semoga solusi-solusi yang saya dapatkan pada hari ini bisa saya terapkan di kelas saya, terutama bagi siswa saya yang belum bisa lancar membaca. Oh iya, sama-sama Bu, luar biasa sekali pertemuan kita ini ya, alhamdulillah setidaknya kita bisa menemukan solusi masalah-masalah yang tidak luput kemungkinan bahwa masalah ini bukan terjadi pada Ibu saja, tapi bahkan di kelas-kelas sebelumnya itu pun merasakan. Kan Ibu kelas 5 sama di kelas-kelas bawah sama bisa berbagi dan modal kolaborasi apa yang Ibu lakukan sangat luar biasa, mungkin bisa dibagikan teknik-tekniknya untuk dari fase-fase A, B itu Ibu menerapkan juga seperti apa yang dilakukan oleh Ibu. Ini luar biasa sekali. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan.